Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya lagi, Erik Siregar. Saya adalah founder dari Smile Consulting. Ya, kali ini saya akan kembali berbagi ya, untuk menceritakan beberapa materi-materi atau sesuatu yang bisa kita ambil pelajarannya. Kali ini saya akan mencoba untuk mengangkat tema yang berhubungan dengan korban bully dan bagaimana cara kita mengetahui gejala-gejala di awal ketika mereka dibully. Ini bagus juga ya ketika materi ini bisa Anda terapkan untuk melihat apakah ada anak-anak kita yang menjadi korban bully. Ya, saya tidak akan bicara tentang bully itu apa ya, mungkin bahasanya sudah tidak asing lagi. Namun kita harus tahu bahwa prosesnya tidak seperti yang kita pikirkan. Terkadang ada yang memang satu kejadian yang membuat mereka merasa terbully. Ada juga kejadian yang sering berulang-ulang. Ya, awalnya dari mulai intimidasi, kemudian ya bahasa-bahasa olokan-olokan secara verbal, kemudian ya bisa juga dalam bentuk ancaman-ancaman yang secara verbal sehingga membuat mereka merasa terkucilkan atau mereka merasa dipermalukan dan lain-lain. Oke, saya mencoba untuk sedikit ya contoh aja. Saya tidak menyebutkan nama atau kejadiannya. Namun beberapa contoh yang kami temukan bahkan masih terbawa-bawa sampai di usia yang dewasa. Yang terakhir itu ada kami tangani kasus itu sampai kuliah gitu. Jadi merasa ketika ada orang-orang yang berusaha untuk ya menjatuhkan atau padahal niatnya cuma bercanda gitu ya. Itu bisa dia anggap seperti menyakiti, membuli, mempermalukan, padahal sebenarnya niat orang itu tidak seperti itu karena memang ada pengalaman-pengalaman di masa lalu. Oke. Nah, saya akan berikan beberapa contoh buat Anda di awal ya, buat antisipasi misalkan ada anak-anak kita yang mungkin menjadi korban bully. Nah, biasanya ada dua hal yang kita bisa lihat. Dan itu biasanya pengaruh dari karakter dari anak itu sendiri atau orang tersebut. Ada yang tipikalnya memang dia cuek dan orangnya supel gitu ya, pintar bergaul. Ada juga yang pendiam. Nah, biasanya yang pendiam-pendiam ini yang sering gampang banget ya, kalau saya katakan gampang banget kena bully sebenarnya. Nah, mungkin awalnya mereka orang-orang yang merasa membuli itu ya mungkin hanya sekedar bercanda, tapi karena memang karakternya ini anaknya pendiam, pemalu, sehingga ada satu kejadian membuat mereka merasa tidak nyaman. Ya, Anda harus kenali dulu. Biasanya nih, perhatikan ya. Kalau misalkan yang ceria nih, anak Anda ceria, tiba-tiba dia merasa jadi pendiam. Ya, jadi pendiam, kemudian ya mulai malas ya, kalau di sekolah itu udah mulai malas. Alasannya itu banyak banget ya. Karena kalau yang orangnya biasa ceria ini kan memang banyak ngomong ya, itu alasannya nggak masuk akal. Alasannya malas ke sekolah karena inilah, katanya gurunya nggak enak lah, kemudian pelajaran ini malas lah, terus sekolahnya jauh lah, terlalu pagi, pokoknya ada saja. Nah, biasanya mereka udah mulai malas, terus ada berbagai macam alasan. Bisa jadi ada sesuatu yang mereka nggak mau menyampaikan, karena nggak semua anak ini kan berani menyampaikan ya. Kalau mereka menyampaikan kan enak, kita bisa tahu apa sebabnya. Nah, beberapa mereka ini mencari alasan sampai akhirnya nggak mau sekolah. Nah, pernah kami menangani kasus seperti ini sampai akhirnya digali dan ketahuan ternyata dia pernah diperlakukan gitulah, dipermalukan lah gitu. Nah, itu kalau yang karakternya enak, terbuka. Namun kalau karakternya tertutup ini yang agak sulit ya. Biasanya mereka tuh langsung diem gitu, kalau ditanyain lebih jauh nangis. Nah, itu Anda perhatikan kalau mereka sudah mulai seperti itu, ditanya diem, nangis, terus kemudian nggak mau jawab, kadang bisa histeris sendiri. Ada beberapa sampai nangis-nangis, jerit-jerit sendiri, aku nggak mau sampai gitu-gitu. Nah, Anda perhatikan kalau ada perubahan, tiba-tiba ada perubahan sikap mereka yang seperti ini, Anda jangan diamkan. Ya, sebaiknya kalau memang dia nggak mau sekolah, jangan dipaksakan dulu. Kadang ada orang tua yang nggak mau tahu, langsung dipaksa, digeret-geret. Nah, itu malah membuat dia merasa makin dipermalukan. Kenapa? Karena orang tuanya
maksa-maksa gitu tanpa memberikan solusi gitu. Nah, yang ada dia akan semakin takut untuk menginjakkan ke sekolah. Nah, ini banyak kasus seperti ini yang kita tangani sampai akhirnya dia malah jadi yang tadinya pendiam itu bisa jadi pemarah karena dipaksa terus, dipaksa jadi pemarah. Nah, untuk kasus-kasus seperti ini saya sarankan kita harus melakukan pendekatan. Ya kalau bisa pendekatan juga dengan gurunya. Kita melihat perubahan anak ini kenapa, kok tiba-tiba begini, kok tiba-tiba begitu. Nah, biasanya kan muncul kalau ada ledakan-ledakan emosi, ini baik dari yang keduanya ya, baik yang tadi orangnya terbuka maupun tertutup. Kalau ada ledakan-ledakan emosi, kemarahan dan menyebutkan ada sesuatu yang nggak enak, misalkan aku nggak suka sama si Anu, aku nggak itu. Anda bisa teliti lebih jauh, tapi namun ingat kita semua harus dijalani dengan baik ya. Artinya namanya anak-anak itu kan masih pemikirannya ya, tahulah sendiri anak-anak kan gitu kayak gimana. Jangan juga bertindak yang berlebihan dengan melakukan sesuatu yang nggak baik juga gitu bagi orang tua langsung anaknya dipanggil gitu, jangan. Kita masih tetap harus berkoordinasi dengan guru. Kalau memang seandainya masalah ini tidak bisa diselesaikan juga ya mungkin barulah kita mungkin orang tua ketemu orang tua atau seperti apa untuk membicarakan masalah. Karena ada yang seperti itu. Sampai akhirnya orang tua ketemu orang tua minta tolong supaya anaknya jangan digangguin terus, jangan diolok-olok, jangan diejek dan lain-lain. Nah, kalau yang seperti ini enak. Kita tahu ya penyebab kasusnya. Nah, yang biasanya yang susah itu yang kecenderungannya ini mereka tuh diem gitu. Dan awalnya itu tidak bukan merasa dibully ya. Semisal ya dia nyanyi depan kelas gitu. Tahu salah diketawai. Nah, sejak saat itu jadi malu, nggak mau ke sekolah dan merasa itu dibully. Padahal sebenarnya mungkin itu hal yang wajar. Namanya anak-anak kan spontan ya, mereka senang ya senang, nangis ya nangis, ketawa. Nah, yang kayak gini-gini nih yang kita perlu tanamkan ke anak kita. Misalkan ada kasus contoh, dia lagi nyanyi, tahu-tahu diketawai gitu ya. Habis itu dia nggak mau lagi ke sekolah, malu lah. Nah, yang seperti ini yang harus kita gali lebih lanjut. Artinya kita harus tanamkan ke mereka bahwa yang namanya sekolah tuh wajar. Ada juga yang mereka maunya teman tuh harus kayak gini. Nah itu, ini ada juga nih karakter anak seperti itu. Maunya teman seperti ini. Begitu ketemu dengan temannya kayak gitu dia nggak mau. Yang dianggap mengganggu. Padahal sebenarnya itu hal yang wajar. Nah kalau seperti ini perlu pendekatan dari orang tuanya. Harus bisa menjelaskan bahwa yang namanya karakter orang itu nggak mungkin seperti yang kita pikirkan. Kadang-kadang kita ketemu dengan orang yang begini dan begini. Dan ini memang butuh proses ya. Nah, dari cerita-cerita ini, mungkin untuk di awal saya hanya menceritakan sedikit saja. Kita butuh yang namanya pendekatan lebih lanjut. Apabila Anda memang merasa tidak sanggup untuk melakukan ini, Anda bisa gunakan pihak ketiga. Apakah itu psikolog, hipnoterapis, atau apapun yang bisa membantu menggali. Tentunya ada kerjasama antara ya, dengan gurunya mungkin atau dengan orang-orang yang terkait di dalam kejadian ini. Oke? Mungkin cukup pembicaraan kita kali ini. Sebenarnya banyak yang bisa saya ingin sampaikan nanti di video-video atau di audio selanjutnya akan banyak dibahas tentang ini. Bagaimana cara kita membangkitkan motivasi anak ketika mereka terbuli dan lain-lain. Atau juga bukan hanya anak, mungkin yang sudah dewasa yang pernah jadi korban bully gimana caranya. Ya itu dia. Ya. Dan banyak lagi sebenarnya bisa ingin saya sampaikan, namun kita terbatas oleh durasi yang mungkin harus saya sudahi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa bagikan informasi seperti ini karena bisa jadi ini berguna sekali buat orang-orang yang di luar sana. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kita semua.